Halo semuanya, kembali lagi di Jurnal Dapur ini. Untuk kali ini aku akan bikin siomay, tapi siomaynya ini beda, lebih sehat karena aku nggak pakai tepung sama sekali. Meskipun tanpa tepung, ini siomaynya tetap enak, tinggi protein, pokoknya kalian mesti coba deh. Apalagi ditambahin jeruk limau kayak gini, bikin seger. Ya udah, yuk kita mulai. Nah, pertama-tama siapkan gelas blender. Kalian bisa pakai chopper yang lebih besar. Terus masukkan 7 siung bawang putih, 1 batang daun bawang. Ini aku pakai 500 gram ikan tenggiri karena blendernya kecil, jadi aku blendernya beberapa kali. Tapi kalau kalian misalnya punya yang lebih besar, bisa langsung aja sekaligus. Tambahkan juga 1 butir telur. Oh ya, selain ikan tenggiri, aku juga di sini pakai 250 gram daging giling. Kalian bisa pakai yang paha biar lebih juicy atau dada juga nggak apa-apa. Setelah itu, kalau misalnya udah halus ikan tenggirinya, kita pindahkan. Terus kita masukkan lagi yang baru ikan tenggirinya. Ini aku blender karena masih beku, jadi buat mempercepat aja. Setelah itu kita pindahkan kalau udah halus. Lanjut masukkan 80 gram labu siam. Untuk labu siamnya ini udah aku potong dan aku udah rendam di air garam biar si getahnya itu keluar. Terus aku cuci deh. Setelah itu baru bisa kalian blender. Kalau udah halus tinggal kita pindahkan lagi. Lanjut kita ulangi untuk memblendernya sampai beres pokoknya. Kalau punya chopper yang lebih besar ini ngebantu banget sih, jadi nggak ribet harus berulang kali ngeblender. Tapi nggak apa-apa, ini udah beres bahannya. Lanjut bumbui dengan setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh merica. Udah bumbunya itu doang, tinggal kita aduk aja hingga tercampur rata semuanya. Aduk secara perlahan biar gak tumpah-tumpah karena ini ngepas banget si mangkuknya. Kalau udah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk bumbu kacangnya, siapkan 50 gram gula aren atau kalian bisa gunakan gula merah juga, 50 gram kacang tanah. Terus untuk bumbu lainnya, siapkan juga cabai keriting, aku pakai 7 buah. 3 buah cabai merah yang besar. Biar wangi, tambahkan 5 lembar daun jeruk. Terus aku pakai juga 5 buah cabai rawit. Untuk kalian yang suka pedas bisa ditambah. Terakhir tambahkan 7 siung bawang putih. Setelah itu kita panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kalau minyaknya udah panas, kita masukkan cabai merah, cabai keriting, bawang putih, dan juga cabai rawitnya. Kita masak semua bahannya ini sampai si kulitnya agak kegosongan gitu loh. Kalau udah, kalian bisa matikan kompornya. Tapi karena ini menurutku kurang gosong, jadi aku panasin lagi atau aku panggang lagi menggunakan torch. Ini bumbunya aku torch lagi biar wanginya itu lebih keluar. Kalau udah kecoklatan atau gosong seperti ini, kalian bisa selesai. Matikan torchnya, kemudian sisihkan. Di wajan yang sama panaskan minyak, kemudian kalau minyaknya udah panas tinggal dimasukkan aja kacang tanahnya. Jangan lupa untuk diaduk karena kacang tanah ini cepet banget gosongnya. Dan biar matangnya itu lebih merata, aduk hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kalau udah tiriskan. Lanjut siapkan gelas blender, masukkan bumbu yang tadi. Bumbu yang telah kita panggang atau torch, masukkan semuanya. Kemudian tambahkan juga kacang goreng. Oh iya, untuk kalian yang lagi kurangin minyak, kalian bisa air fryer aja kacangnya. Terus kalian blender dengan sedikit air biar hasilnya itu lebih halus. Setelah itu lanjut kita panaskan lagi si bumbunya ini tanpa minyak ya. Terus tambahkan juga air secukupnya. Tunggu hingga mendidih. Setelah itu masukkan gula aren.
dan daun jeruk. Udah deh, tinggal kita masak aja hingga gulanya itu larut dan airnya itu mulai menyusut. Terus terakhir aku tambahkan sedikit garam. Udah deh, aduk lagi. Masak hingga kekentalan yang diinginkan. Kalau udah sesuai, bisa dimatikan kompornya. Lanjut, aku siapkan 3 buah tahu putih. Aku potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian aku potong serong jadi segitiga. Jadi satu tahu itu dapat 4 potong. Setelah itu siapkan kukusannya. Untuk kukusannya ini akan aku olesi dengan minyak biar nanti gak lengket. Kalau udah, ambil 1 potong tahu, kemudian tambahkan adonan siomay-nya, lalu ratakan aja menggunakan garpu seperti ini. Setelah itu simpan di atas kukusan. Lanjut lagi, kita ratakan adonannya di atas tahu sampai tahunya habis. Dan untuk bikin siomay yang tanpa tahunya, kita siapkan sendok 2 buah. Kemudian ambil 1 sendok adonan siomay. Tinggal kalian ratakan aja seperti ini. Kemudian simpan di atas kukusan. Nih, seperti ini, tinggal dikeluarin aja dari sendok. Kita lanjutkan aja sampai penuh dulu, baru kita bentuk, oke? Kalau kukusannya udah penuh, tinggal kita bentuk aja deh siomaynya. Siapkan garpu dan tinggal ditekan-tekan aja seperti ini. Gampang banget kan buatnya, ini cepet banget deh pokoknya. Oke, ini udah hampir beres, kukusannya pun udah penuh. Tinggal kita angkat aja dan kita kukus deh. Ini sebelumnya aku udah panaskan air terlebih dahulu, jadi udah ready dan tinggal kukus aja. Kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, ini dia hasilnya. Untuk siomay yang udah matang, kita angkat semuanya. Lanjut kita kukus siomay yang lainnya yang belum matang. Oke. Sambil menunggu siomay yang lainnya matang, siapkan piring, tambahkan bumbu kacang. Ini aku akan plating siomaynya. Ini aku pakai sebanyak 2 sendok saus kacang. Terus di atas bumbu kacang tinggal tambahkan siomay dan siomay tahu. Dan untuk tambahannya aku pakai telur rebus dan kentang rebus. Biar makin segar dan makin cantik, aku tambahkan potongan jeruk limau dan daun jeruk. Terakhir, tinggal tambahkan kecap sesuai dengan selera. Dan ini dia hasilnya, siomay tanpa tepung, yang pastinya tinggi protein. Terus kalian bisa langsung bikin banyak buat stok. Jadi kalian tinggal kukus aja seperti biasa, simpan di tempat yang tertutup di dalam box, lalu tinggal masukin aja deh ke freezer. Jadi kalau kalian mau makan tinggal diangetin aja. Terakhir, jangan sampai kelupaan untuk subscribe channel dapur ini, like, komen, dan share juga video ini. See you next video. Dadah.